Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda dan tentunya menemani sampai 1 jam ke depan dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, bahwa batin bukan segala-galanya, but everything is come from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, manage your mind. Jadi, kelola batinmu. Baik pemirsa Dhamma TV yang setia menonton acara ini tentunya tahu bahwa sebentar lagi akan ada yang namanya peringatan Hari Lansia ke-16 ya, Hari Lansia Nasional ke-16. Kenapa sih kok lansia itu begitu diperhatikan di Indonesia? Ya, karena kita mempunyai budaya ketika lansia itu benar-benar kita hargai dan kita hormati. Beda dengan budaya di Barat, ketika orang tua menjadi tua biasanya dititipkan di panti jompo. Apakah itu sebuah kebiasaan atau kebudayaan yang ada di kita? Baik, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Kebahagiaan menjadi milik kita bersama bila mana semua orang memiliki kebijaksanaan menyinari dalam batin dan pikiran masing-masing. Iya Bante. Apa kabar Bante? Lama nggak ketemu ini ya? Ya sudah lumayan lah. Seger aja nih Bante. Karena setiap kita rekam kita untuk 1 bulan. Iya betul. Iya Bante, tanggal 29 Mei ini adalah peringatan peringatan nasional ya, Hari Lansia ke-16. Nah, kok negara ini begitu memperhatikan lansia? Ya, apakah juga di luar negeri seperti itu? Nah, yang ingin saya tanyakan di tema kita yaitu merawat orang tua dalam pandangan Buddhism, apa pengertian orang tua dalam agama Buddha? Sebenarnya kalau diperhatikan, Sang Buddha ini sangat-sangat menjunjung sehingga beliau berani mengatakan orang tua kita itulah sesungguhnya Tuhan yang nyata. Karena beliau itulah yang menciptakan dengan jelas-jelas, yang merawat, yang membesarkan, yang memberikan segala-galanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan menekankan, selalu mengajarkan menekankan seperti itu, sehingga anak-anak itu harus menghargai, menghormati. Siapapun juga yang bisa menghargai, menghormati, merawat orang tuanya ketika mereka sudah tua, itu juga sangat-sangat luar biasa karena beliau adalah bagikan Tuhan yang ada di rumah kita sendiri. Kalau kita memberikan hormat, tiap hari kita memberikan hormat, wah, itu berarti orang yang tidak tahu ilmunya itu lain ngomong seakar PDW, itu loh kasihan sekali. Ya, jadi orang tua tidak harus ayah dan ibu kita ya, Bante? Sesungguhnya ya memang kalau kita bisa menghargai orang yang lebih tua itu sangat bagus kan. Pasti orang tua banyak pengalaman yang tidak kita ketahui. Siapa tahu kalau kita menghargai, menghormati mereka, kita dekat, kita bisa diskusi, wah pengetahuannya kan akan bertambah untuk kita. Maka dari itu menghargai dan mendekatin orang tua-tua yang bijaksana itu sangat berharga bagi mereka yang selalu mau mencari ilmu. Kalau merasa ilmu sudah cukup, ilmuku ini sudah tertinggi, kita membohongin diri sendiri, tetapi sesungguhnya kita tidak tahu apa itu yang dikatakan yang tertinggi. Oke, baik. Bante, banyak saya pernah di medsos ya membahas perihal orang tua itu. Ternyata banyak sekali juga ada beberapa yang berkomen bahwa mereka punya orang tua yang tidak merawat mereka, bahkan meninggalkan mereka, seperti itu, Bante. Nah, bagaimana sebenarnya sikap seorang anak terhadap orang yang seharusnya bisa dituakan tetapi ternyata menelantarkan mereka? Apakah ini terikat dengan suatu karma mungkin di kehidupan masa lampau mungkin, Bante? Ya, itulah yang dikatakan apapun juga yang terjadi di alam jagat raya ini, tidak ada satupun yang tanpa sebab. Kemungkinan besar kita kehidupan lampau juga pernah melakukan seperti itu. Jadi sekarang kita istilahnya ini loh buah karmamu yang pernah kamu lakukan, rasakan sendiri. Lalu kita harus introspeksi ke dalam diri kita, iya ya, aku sedih, aku susah ketika kecil ditinggal orang tua kita. Kalau gitu nanti saya bertekad tidak akan meniru cara seperti itu.
Jadi dengan demikian itulah satu pelajaran yang nyata yang dia hadapin. Aku tidak mau model seperti itu lagi. Aku harus mengikuti tanggung jawab dan kewajibanku yang terbaik yang bisa aku lakukan. Itu baru sebagai satu pelajaran bahwa kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Nah, itulah yang dikatakan teknik memahami hukum sebab akibat akan menyebabkan kita bisa menghargai apapun yang terjadi, kita tidak menyalahkan siapapun. Ya, ini tentunya menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang mempunyai pengalaman ketika tidak diopeni atau tidak dirawat oleh orang tua secara normal atau secara ideal. Jadi mungkin memang ada kaitannya dengan hukum sebab akibat di masa lampau. Mungkin saja pada waktu itu kita, misalnya saya gitu ya, ditelantarkan. Mungkin saya pernah menelantarkan juga di kehidupan masa lampau, sehingga saya harus merasakan rasa itu. Itu sebuah pelajaran ya sebenarnya, Bante ya. Ya, pelajaran pendewasaan bagi kita. Supaya kita paham bahwa kenyataan itu seperti itu adanya. Ya, ya, Bante. Bagaimana sih sebenarnya konsep merawat orang tua dalam agama Buddha? Ya, satu kita harus tahu merawat orang tua itu akan senang kalau anak-anak itu punya ucapan yang selalu benar, yang manis, yang menyenangkan, yang bisa menghibur, membuat orang tua itu mendapatkan ilmu juga. Jadi kata-katanya itu bisa bijaksana, mengarahkan. Kalau bisa ya menuntun orang tuanya juga dibawa ke wihara. Ke wihara itu kan di sana dia mendapatkan didikan, pengarahan. Kita harus berbuat baik. Jadi dengan demikian ini otomatis siapapun juga yang mendorong dan mengajak orang tuanya ke wihara untuk berbuat baik, untuk ikut berdoa, ikut meditasi, berarti dia memberikan jalan untuk menuju alam-alam selanjutnya sesuai dengan gelombang pikirannya, bukan sesuai dengan kepercayaannya. Kalau sesuai dengan kepercayaan ini tidak ada satupun yang bisa membuktikan kebenarannya, karena kepercayaan mereka nanti mati pasti surga, kan gitu kepercayaan mereka. Ya. Tentu surga itu bisa diciptakan di dunia ini. Kalau dia tidak tahu bagaimana menciptakan surga di dunia ini, bagaimana dia bisa yakin kok agamaku itu pasti menjamin kita masuk surga? Kita dibohongin oleh guru kita juga membohongin diri ininya sendiri. Sarana apa yang mendukung kita bisa ke surga? Apakah cuma percaya toh? Kalau percaya toh itu kan berarti kasihan. Buyut-buyut kita dulu-dulu yang belum punya agama, Ya, jadi betul. itulah yang dikatakan ada agama atau tidak agama tidak menjadi masalah. Yang penting Sang Buddha mengatakan stop yang negatif, ayolah kita bersama-sama kembangkan yang positif. Kalau dua ini sudah dijalankan, inilah kunci untuk ke alam-alam bahagia. Kalau banyak jahatnya, dapat jaminan masuk surga. Saya berani bertaruh 1:1 juta, tak masuk surga. Iya toh. Jadi pastilah tidak masuk surga kok. Ngaku-ngaku masuk surga itu dibohongi tok. Jadi nanti penjahat banyak di Indonesia kalau gitu. Kan agama tidak bermanfaat untuk masyarakat kita. Jadi ternyata beragama katanya beragama penjahat banyak, kasihan. Jadi mengajarkan tegas. Ini salah. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali saya melihat bahwa Nyun Sewu ini adalah marketer agama. Jadi yang menjual agama untuk kepentingan tertentu, gitu ya, Bante ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ini dosamu akan dihapus selama setahun. Itu beneran nggak sih, Bante? Mungkin nggak? Sekarang gampang aja. Kalau memang mereka dia hapus 1 tahun, tanyakan dengan batinnya, masih ingat enggak 7 bulan yang lalu dosa-dosa kamu, kejahatan kamu? Oh ya masih ada. Lah berarti kan bujui tahu masih ada di memori kita kok. Kan berarti itu memori yang dibawa. Jadi itulah yang logikanya. Ya. Ya, ada sampai 7 kali dia melakukan suatu perjalanan supaya dosanya yang setahun itu hilang, Bante. Aduh luar biasa itu. Kalau dikaitkan dengan hukum sebab akibat kan seharusnya bisa di. Ya itulah. Jadi istilahnya memang harus berani. Mana ajaran yang jujur sejujur-jujurnya, mana yang banyak manipulasinya. Itu orang bijaksana yang ahli hukum akan tahu kebenarannya. Ya,
Bante, apakah di dalam ajaran Buddhisme orang tua bisa dimasukkan ke panti jompo misalnya? Sebetulnya juga tergantung ya, kalau memang mereka panti jomponya itu ada aktivitas yang sangat positif, ternyata di tempat itu ada doa pagi, malam, diajar meditasi, diajak berbuat baik ke sini, diajak berbuat sana, kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Nah, daripada dia di rumah tidak ada konco, ya, jadi otomatis dilihat ada segi positifnya. Kalau hanya panti jompo asal makan tidur toh ya nggak ada gunanya. Oke. Baik, Musada TV, tentunya banyak di antara kita yang berpikir apakah nanti sebagai orang tua kita akan tinggal di panti jompo. Nah, kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, Musada TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Manage Your Mind, yaitu merawat orang tua dalam pandangan Buddhis. Baik, kita nanya lagi nih sama Bante. Bante, sebenarnya sepenting apa sih peran orang tua itu dalam keluarga, Bante? Ya, sesungguhnya orang tua itu dia punya kewajiban. Kewajiban untuk bagaimana mendidik anak itu, kalau perlu mencarikan sesuatu yang terbaik. Apakah sekolah yang terbaik, agama juga yang terbaik, otomatis semua ini agama yang terbaik itu bukan berarti dari dulu yang dia punya itu sudah yang terbaik, belum. Dia berani untuk mempelajari inti-inti dari agama. Misalkan dia mau belajar agama Hindu dipelajarin, agama Islam dipelajarin, yang Kristen dipelajarin, yang Buddha dipelajarin. Jadi di situ dia membandingkan, kalau saya nilai dari semua ini ada sesuatu yang lebih bagus ini. Dari situlah dia ini kelihatannya aku lebih condong ke sini. Tapi maka dia cuma kepada nasihat kepada anak-anak, kamu harus pandai-pandai. Kalau menurut Papa, setelah saya pelajari dan penyelidikan ini loh agama yang terbaik. Jadi bukan dari guru-guru kita, ini loh agamaku yang terbaik. Kita sudah terdoktrinasi oleh mereka, kita tidak boleh begitu, kita harus punya kebebasan, merdeka, tidak boleh menjajah atau dijajah oleh siapapun juga. Disitulah yang namanya mereka mendidik anaknya, menunjukkan pendidikan baik, agama yang terbaik, dan otomatis tiap hari itu mereka diajak pagi dan malam ada aktivitas yang positif. Kalau aktivitas yang positif ini tidak dijalankan, walaupun dikatakan agama Buddha itu terbaik misalkan, tapi terbaiknya itu bukan diukur dari kata-kata tok. Terbaiknya itu diukur dari kemampuan tiap-tiap individu, bagaimana dia bisa mengendalikan pikiran, bagaimana dia bisa meningkatkan ketenangan batinnya, bagaimana ketenangan itu makin lama makin meningkat, lalu bagaimana dia bisa membangkitkan kebijaksanaan. Nah ini kalau diajarkan dengan terus terang seperti ini, lama-lama anak-anak itu akan menjadi kebijaksanaan, tata kelola cara berpikirnya lain dan berbeda. Otomatis itulah yang dikatakan sumber daya manusia itu akan meningkat karena orang tua berusaha mendidik anaknya dengan tepat arah, tepat gunanya, anak itu dapat manfaat, negara akan dapat manfaat yang luar biasa. Itulah yang namanya SDM harus dibangkitkan pertama dari orang tua yang bijaksana, berani untuk menggali dan mempelajari semua agama, lalu di situ mereka merundingkan dengan anak-anak, ayolah kita bersama-sama mencari, bersama-sama menurut Anda yang mana yang terbaik dan terbagus. Kalau sekarang kan kitab suci tidak bisa dibohongin lagi. Mau cari Al-Quran di Google bisa, mau cari Alkitab ada, mau cari Weda juga ada, mau cari Tipitaka juga ada. Jadi tinggal cari aja tipitaka.com. Tetap muncul, kita pelajari di situ. Dari sanalah yang dikatakan kita sudah mempelajari semua kitab suci dan kita tidak bisa dikatakan punya kulah yang terbaik. Karena yang terbaik itu adalah quality batin dan pikiran kita, bukan KTP kita. Ya, Bante, sebenarnya ya ini orang tua memang berat juga ya tugasnya ya. Jadi mendidik anak-anak supaya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas bahkan unggul dari pendidikan dari dasar ya, dari awal. Bante, menurut pengalaman Bante,
ketika bertemu dengan umat. Sebenarnya usia menikah yang paling bagus itu usia berapa? Bukan masalah umur ya. Bagaimana sih kondisi seseorang tuh bisa dikatakan dia siap untuk menikah dan kemudian kan harus menjadi orang tua. Apakah anak-anak muda itu bisa dijadikan tetua lah, orang tua gitu, Bante? Ya kalau kita sekarang harus jujur aja, kelihatannya agak sulit ya karena sekarang ini sudah zaman kena polusi yang luar biasa. Anak-anak muda-mudi semuanya sama, suka main game semuanya. Jadi bukan mereka menambah ilmu, tetapi membuang waktunya untuk main game. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu untuk bisa meningkatkan kualitas batinnya, meningkatkan ilmunya, meningkatkan pengetahuannya. Jadi otomatis kemampuan mereka itu makin lama makin merosot karena banyak waktu dibuang percuma hanya untuk main game. Itulah yang nyata seperti itu. Jadi kita katakan berapa usianya? Ya otomatis sulit karena itu kan usia bukan yang menentukan. Terkadang manusia kalau sejak kecil dia dididik dengan tepat arah. Jadi mungkin 14-15, wah dia sangat bijaksana, mengerti, pandai. Tetapi kalau dia sekarang dia punya istri 4, 5, 6, banyak istrinya pakai strecek anaknya, nggak ada yang dididik. Badan satrapi Tuhan yang ngatur. Jadi amburadul jadinya, ya kan gitulah. Jadi dengan mungkin ya itulah keliruologi dalam pendidikan dari orang tua yang salah. Ya. Oke, jadi tidak bisa dilihat dari umur berapa ya, Bante, untuk kesiapan menikah dan menjadi orang tua ya? Tidak bisa. Jadi memang, kalau menurut Bante, orang itu menikah, ada yang mengatakan bahwa untuk bahagia itu menikahlah gitu. Jadi mencari kebahagiaan di dalam pernikahan. Ataukah dua orang yang sudah bahagia menyatu di dalam pernikahan dan kemudian menjadi orang tua? Menurut Bante, gimana Bante? Nah sekarang kita harus tahu bahwa jawaban yang mengatakan bahwa mereka yang kawin itu akan jadi bahagia, ya kita harus tanya kepada mereka yang sudah kawin, kenyataannya gimana, kan gitu. Nah jujur mereka jawab sendiri, aku ini sekarang dulu ketika masih single itu begini, sekarang sudah kawin seperti ini. Jadi yang mana yang lebih bahagia, waktu single atau waktu kawin? Nah dengan demikian itu mereka akan bisa tahu bahwa sesungguhnya perkawinan itu ada satu saling melengkapi. Kalau ketemu pasangan hidup yang benar, yang baik, yang sama-sama sesuai dengan kriteria yang bisa menciptakan surga untuk dirinya sendiri, dia juga bisa menciptakan surga dalam dirinya sendiri, menemukan jalan untuk mencapai surga di dunia ini. Nah itu kan dia sudah menemukan pada bahagianya sudah dijalankan. Sekarang kita harus lihat aja, terus terang aja. Siapapun juga, kalau tidak tahu bahwa sesungguhnya surga itu bisa diciptakan di dunia ini, satu, dia harus punya cara doa yang benar dan baik. Kalau cara doanya salah terus, mana bisa dia menciptakan surga? Maka itu yang benar itu, pertama kali, setiap orang harus membangkitkan kemurnian, kesucian batin dan pikirannya untuk dibentuk, dikembangkan secara pribadi dan batinnya. Kedua, masing-masing itu harus bisa mengendalikan keenam indera itu dengan tepat arah, tepat benar, dan semuanya yang negatif itu jangan dimasukkan. Nah kalau ini sudah dijalankan dengan tepat arah, dan otomatis masing-masing harus meditasi bersama. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, kalau dilihat ini hanya ada agama Buddha yang mengajarkan semuanya seperti itu, tapi yang agama Buddha juga tidak menjalankan. Malas mereka baca parita, malas mereka juga meditasi ya. Budanya apa? Buddha KTP, ya toh? Jadi yang Islam juga Islam KTP, yang Kristen KTP. Mereka tidak jalankan yang ditunjukkan oleh semua agama. Ini loh jalan untuk menuju damai dan bahagia. Wes ora gelem, sakrapku dhewe aku seneng. Ya sulit ya toh. Jadi demikian inilah yang dikatakan sebagai kewajiban kita memang bagaimana masing-masing tiap individu tahu ternyata kita semua itu bisa menciptakan surga di dunia ini. Kalau masing-masing sudah bisa menciptakan kebahagiaan, baru itulah benar. Kalau itu masih belum bisa menciptakan, apa itu bahagia? Nggak roh. Nah, sulit toh? Ya. Kebanyakan ditanya, kamu sudah bahagia belum?
rasanya kok belum ya. Nah, itulah yang dikatakan kenyataan kita masih belum tahu teknik cara untuk menciptakan kebahagiaan itu. Ya, ya betul sekali. Bahwa ternyata di dalam perkawinan, Bante, ini banyak sekali terjadi perceraian karena ternyata persoalan-persoalan itu yang utama adalah ekonomi. Ya, jadi ekonomi itu menjadi alasan utama ketika orang bercerai. Terus kemudian rentetannya banyak jadinya. Jadi apakah menurut Bante harta itu menjadi suatu syarat utama untuk kehidupan berumah tangga? Ya, inilah yang dikatakan secara duniawi memang mereka anggap itulah poin utama bagi dunia ini. Tetapi sesungguhnya kekayaan itu ada macam-macam. Sang Buddha katakan ada 7 macam kekayaan. Maka itu kekayaan ini kalau tidak bisa dibangkitkan, otomatis mereka tidak tahu apa itu kekayaan. Satu ya, keyakinan sebagai kekayaan. Kalau kita memiliki sila itu juga kekayaan. Kesabaran itu juga kekayaan. Jadi semangat itu ada pembawa kekayaan juga. Jadi kalau kita bisa menjaga pikiran kita tenang dan damai, itu kekayaan. Bagaimana kita bisa memproses dengan penuh kebijaksanaan, ini juga satu kekayaan. Nah, kalau kebijaksanaan sudah muncul, bagaimana kita membebaskan dari semua masalah dan pikiran kita terwujud dalam pikiran kita, itu juga kekayaan. Jadi kekayaan ini bukan hanya dinilai secara materi. Sang Buddha nilai 7 kekayaan ini di luar materi itu. Jadi otomatis kalau dunia ini mengatakan materi penyebab kita perceraian, ternyata mereka semua yang cerai-cerai itu miskin semuanya. Karena 7 kekayaan ini mereka milikin. Keyakinan mereka tidak milikin. Moralitas mereka tidak memiliki. Ya, kesabaran mereka tidak miliki. Kebijaksanaan, ketenangan, semuanya tidak dimiliki. Bagaimana dia bisa jadi kaya? Jadi itulah yang dikatakan kita harus tahu menurut agama itu kekayaan itu ada di mana. Pasti itulah yang menyebabkan dunia amburadul seperti itu. Ya, pemirsa, jadi kekayaan itu ternyata tidak hanya sekedar materi, sehingga kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa materi itu bisa dicari. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar damai ya. Itu di dalam hubungan keluarga. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, baik Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita lanjutkan di segmen ini tentang merawat orang tua dalam pandangan Buddhism. Bante, apakah guru kita, guru mulai TK, SD, SMP sampai seterusnya itu juga bisa dianggap sebagai orang tua? Ya, memang guru ini sesungguhnya perlu dikatakan mereka adalah orang yang berani mendidik anak-anak. Berarti dia seharusnya juga berani untuk mendidik ke dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau saya lihat sekarang ini, ternyata quality guru-guru kita masih kurang ke dalam dirinya mereka sendiri. Tidak tahu bagaimana untuk mendidik ke dalam dirinya, bagaimana dia bisa mendidik anak-anak. Maka dari itu ilmunya itu istilahnya asal ngomong. Nah, itu yang salah. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan seharusnya guru itu harus belajar bagaimana dia melatih sabar. Lalu caranya untuk melatih sabar yang sudah dia jalankan ini diterapkan kepada anak-anak. Sabar itu segini loh nak. Kalau kita mau berbuat baik itu harus begini loh nak. Yang ini dilarang, yang ini nggak boleh. Jadi kita bukan mengatakan ini agama, bukan. Tetapi kita mengatakan ini ada alasannya begini. Kalau kamu melakukan ini, nanti kejahatan yang seperti ini banyak merugikan orang. Jadi dengan demikian mendidik itu adalah menjelaskan secara detail kepada anak-anak. Karena anak-anak kecil itu daya tangkapnya luar biasa. Ingat apa yang dikatakan gurunya, ingat apa yang dikatakan orang tua. Jadi mereka akan menghargai dan diikutin. Kalau salah dia mengajarkan, jutaan anak yang akan datang, yang jadi bangsa yang akan datang itu akan rusak juga. Maka dari itu seharusnya mereka sudah ada satu pendidikan yang lain dari yang lain
tidak menekankan agama, tetapi menekankan moralitas, etika, Karakter. kebijaksanaan. Kalau agama yang ditekankan, banyak salahnya. Iya, betul juga. Pendidikan karakter ya berarti ya. Ya itulah, pendidikan karakter itu sangat penting. Sebagai dasar ya. Baik, bagaimana pemirsa Dharma TV? Apakah Anda merasa bahwa ketika anak-anak kita didik di suatu tempat-tempat agama, apakah Anda yakin atau mungkin yang sudah mengalami anak-anak menjadi anak-anak yang jauh-jauh lebih berkarakter positif? Jadi karena banyak sekali saya baca ya Bante, di lingkungan-lingkungan yang seperti itu, agama apa sajalah, itu ternyata malah banyak dari guru-gurunya yang berperilaku amoral. Itu waduh, itu luar biasa sekali, saya kaget sekali seperti itu Bante. Itu kenapa Bante? Terus terang aja kita harus mengatakan dengan jujur, mereka kebanyakan agama itu tidak menekankan moralitas. Padahal ajaran moralitas kan harusnya. Seharusnya moralitas itu yang ditekankan, tetapi mereka terbalik toh. Mereka kan hanya menekankan percayanya. Maka dari itulah yang dikatakan dari permulaan memang tidak menekankan moralitas, jadi mereka tidak tahu kalau itu salah. Walaupun dia tahu itu salah, oh gampang, nanti ada caranya kok. Cara untuk menebusnya gimana, cara mungkin menghilangkan gimana, untuk membersihkan dosaku itu gimana. Jadi diajarkan malah cara membersihkan dosanya. Ternyata itu tidak benar. Jadi kita dibujukin oleh guru-guru yang lama, tetapi dia percaya. Akhirnya ya amburadul. Itulah yang menyebabkan moralitas amburadul di Indonesia itu gara-gara program yang salah dari permulaan. Oke, jadi kalau menurut saya awalnya ya agama adalah mengajarkan suatu aturan yang berlandaskan pada moralitas dan sila gitu loh Bante. Ya sebetulnya agama itu bertujuan bagaimana kita bisa memahami siapa ya yang menggerakkan hidup ini. Kalau kita katakan yang menggerakkan dari atas, loh kan aku kan terserah atas ya, aku ikuti aja yang apa yang aku mau karena kan sana yang gerakkan. Tetapi kalau yang bergerak pikiran kamu yang menggerakkan. Nah kita harus hati-hati pikiran kita. Gerakan pikiran ini ada dua versi, ada yang negatif, ada yang positif. Nah kita diajak untuk elengo lan waspodo. Kalau yang negatif ini akan membuat kamu moralitas hancur. Berantakan nanti kita kan tidak punya moralitas. Kalau yang positif kamu jalankan, ini yang benar, yang baik, akan mengakibatkan moralitas kamu benar. Maka dia itu tahu sumbernya dari pikiran, bukan yang dari atas yang menggerakkan kita. Oke. Nah dengan keliru seperti ini, mengajarkan seperti itu ya akhirnya amburadul semuanya karena dia tidak tahu bagaimana mengontrol pikirannya. Ya. Ketika sesuatu itu selalu dikatakan bahwa itu dari sesuatu yang di luar kita, akhirnya kita juga mengkambing hitamkan yang di luar kita, membuat itu seperti, iya kan? Iya, aku tidak salah kok, kamu yang menentukan toh. Ya, itu cara berpikir yang sudah keliru ya sebenarnya. Iya, makanya itu keliru logikal diteruskan seperti ini, kapan revolusi mental terjadi? Nah, ini penting sekali nih. Jadi sebagai orang tua, kita benar-benar harus bisa mendidik anak-anak kita bahwa ternyata bahwa pikiran kita itu menghasilkan sesuatu yang negatif dan positif. Ya, yang bermoral bersila itu adalah positif, yang amoral dan asusila adalah yang negatif. Yang bermoral bersusila itu menghasilkan kebahagiaan, kan gitu ya Bante ya? Iya. Yang amoral atau asusila menghasilkan penderitaan, kan begitu aja sebenarnya. Iya, seperti itulah. Sesederhana itu dan apakah kita sudah mendidik anak-anak seperti itu? Jadi tidak menggantungkan kepada suatu sosok atau mahasosok di luar sana. Itu mendidik anak-anak menjadi bertanggung jawab ya, dewasa dan bertanggung jawab. Ya itulah, jadi kalau bisa dikatakan bahwa agama itu bukan terletak di KTP, bukan terletak di kepercayaan, tetapi terletak adakah agama dalam ucapan kamu. Agama itu A itu tidak. Agama itu gema, mengacaukan. Kalau ucapan kita mengacaukan, menyusahkan, caci maki, fitnah, kata-kata bohong, kasar. Jadi itu kelihatan, oh orang ini walaupun dia pakai jubah biku misalkan, ngomongnya jelek, sampah. Kita berarti katakan sampah. Jadi kita menyadarkan pembicara itu jangan bicara sampah-sampah yang jelek-jelek siapapun juga. Kalau kita juga sama,
tingkah lakunya jelek, kotor ya, itu tindakan yang tidak beragama. Kalau tindakan yang beragama itu harus bersih, sopan santun, tidak merugikan, tidak membahayakan, tidak membawa penderitaan bagi siapapun juga. Itulah dia membawa agama yang sesungguhnya memberikan manfaat kepada lingkungannya. Kalau terbalik daripada itu ya tidak bermanfaat, agama itu tidak bermanfaat kepada siapa-siapa, tetapi petunjuk guru agama yang salah. Ya, jadi bahkan seorang guru tuh kalau dalam ajaran Jawa kan digugulan ditiru ya. Belum tentu bisa dikatakan sebagai orang tua atau orang yang dituakan. Jadi menurut Bante tadi banyak sekali guru-guru kita ini yang memang belum, entah karena mereka dididiknya seperti itu ya, pasti ya Bante ya. Dan pengalaman hidupnya juga belum banyak, sehingga guru zaman sekarang itu lebih banyak bertugas atau berfungsi sebagai mentor pelajaran. Mentor pelajaran Bante, bukan bukan pendidik. Ya itulah, jadi sayang sekali itu. Jadi kalau mereka itu hanya pembeo kan kasihan. Jadi mendidik itu adalah kasih contoh-contoh yang sudah mereka tahu dan mereka jalankan. Maka dari itu seorang guru itu mereka banyak belajar. Ilmu itu dipelajarin semuanya, bagaimana mendidik, bagaimana bicara yang benar, mana yang dikatakan ucapan yang salah. Jadi dengan demikian sudah tahu, oh ini ucapan yang salah itu begini, ucapan yang benar itu begini, tingkah laku yang salah itu begini, yang benar begini. Jadi tahu jelas. Jadi dengan demikian, oh kalau dia agama kita ini masih boleh ini, ternyata secara umum dikatakan itu salah. Jadi bukan agama yang benar ya, toh. Kalau salah tetap salah. Jadi dengan demikian ya jangan ditirulah. Ya, jadi gak gampang ternyata menjadi orang tua, dan orang tua yang baik menurut versi agama Buddhism seperti yang sudah dikatakan Bante tadi, tentunya bisa jadi itu adalah syarat-syarat menjadi orang tua secara universal. Nah, Bante, mana sih yang lebih utama ya antara doa leluhur apa doanya orang tua? Maksudnya doa leluhur dan orang tua gimana itu? Kan kita suka minta kepada leluhur tuh ceritanya. Padahal leluhurnya udah nggak ada gitu Bante. Iya kan? Atau kepada orang tua kita sendiri yang masih ada yang hidup. Sesungguhnya begini ya. Tergantung kalau kita kepada leluhur, misalkan kita di rumah, kalau menurut tradisi yang Tiongkok itu, mereka itu ada namanya masing-masing tuh. Sampai semua buahnya gitu loh. Jadi semuanya tertata rapi. Kalau dilihat-lihat ini sebagai tradisi yang sangat bagus. Sangat bagus itu, maka dari itu doa kepada leluhur itu bukan berarti kita meminta kepada leluhur. Kita sering mendoakan dengan kata-kata menurut apa yang Sang Buddha ajarkan, bahwa segala sesuatu fenomena di alam jagat raya itu tidak kekal adanya. Apapun yang tidak kekal itu akan menimbulkan masalah. Tetapi dilihat dengan penuh kebijaksanaan, kita bisa membebaskan semua itu dengan memahami itu semua tidak ada aku di sana. Kosong dari konsep apapun juga, yang ada hanya kesadaran yang terbebaskan dari gonjang-ganjing manapun juga. Itulah sumber kebahagiaan kita. Semoga almarhumah berpikiran demikian. Jadi dengan demikian itulah doa itu langsung to the point, inti, supaya kita mengerti, saya mengerti, mereka mengerti bagaimana cara membebaskan dari semua penderitaan. Oke, baik Pak, jadi kita lanjutkan. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan segera melihat yang lewat berikut ini. Jadi para ya, mari kita lanjutkan. Bante, kan kita suka mendoakan guru-guru kita atau nabi ya kan, di beberapa agama gitu ya. Itu kan kita juga di Buddha gitu. Apakah kita juga mendoakan untuk mereka, Bante? Apakah mereka masih butuh doa kita? Sesungguhnya apakah kita yang butuh doa mereka? Itu loh maksudnya, Bante. Sesungguhnya memang kita harus berani jujur. Tiap-tiap agama cara berdoanya sangat-sangat jauh berbeda. Terutama agama Buddha itu adalah berdoa untuk memotivasi diri kita sendiri.
Bukan seperti mereka berdoa untuk meminta sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka dari itulah yang dikatakan harus paham bahwa sesungguhnya minta itu boleh, tetapi bukan tujuan utama. Tetapi tujuan utama kita itu adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa mengikuti jalan yang sungguh-sungguh mampu menciptakan kita lebih damai dan lebih bahagia. Itu gimana caranya? Maka dari itu kalau ini sudah diikutin, sudah tahu jalannya, buat apa kita minta dari atas untuk membahagiakan kita? Itulah terbalikan, karena mereka tidak tahu jalan untuk menciptakan kebahagiaan kepada dirinya, seolah-olah dia percaya bahagia itu yang atas yang kasih, sehingga dia minta. Tetapi kalau Sang Buddha lain, Sang Buddha katakan kebahagiaan itu kita bisa ciptakan. Karena Sang Buddha mengatakan di mana munculnya pikiran positif, itulah sesungguhnya kebahagiaan. Maka dari itu kalau setiap umat Buddha, dia dimanapun juga tiap detik hanya ucapkan Buddho, Buddho, Buddho atau Buddha, 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 Buddha terus, dia sudah bisa mampu menciptakan bahagia. Karena tidak memberikan kesempatan yang takut ini, khawatir itu, bingung, frustrasi, stres itu nggak pernah muncul lagi, yang ada Buddha, 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 Buddha. Kan dia sudah bahagia. Latihan memfokuskan diri pada saat ini. Ya itulah yang dikatakan gitu ya. Dengan cara seperti ini, kalau dia sudah bisa mampu menciptakan kebahagiaan, buat apa minta lagi? Buat apa mendoakan Sang Buddha? Karena Sang Buddha itulah yang satu-satunya guru yang sangat mahir di dalam tata kelola cara berpikir yang lain dari yang lain. Kalau kita baca dengan yang lain, wah ada serangannya luar biasa, terus terjadi peperangan mana, anak istri-istrinya banyak, aduh, ini kan sudah melihat kan pikirannya belum bersih, kok jadi guru itu gimana, kan tidak cocok. Nah itu aja, jadi dengan gampangnya seperti itu ya kita jelaslah, oh ternyata dari permulaan seperti itu, sampai dilihat sejarah, sampai sekarang aja perang terus itu, berapa ribu tahun ini perang terus, gara-gara permulaan perang sampai sekarang perang, gara-gara caranya memang pimpinannya suka perang. Iya, dia menciptakan senjata, Bante. Ada pabrik-pabrik senjata yang memang harus disalurkan lah. Ya itulah. Senjata-senjata itu kalau nggak ada perang tutup pabriknya, Bante. Ya itulah. Jadi yang membuat penderitaan itu ada dari permulaan cara mengajarkan yang salah, penderitaan terus-menerus akan terjadi. Nah, kan juga bila bisa disebut sebagai kebodohan, Bante. Nah, ada orang yang memang dungu, ya, bodoh dan sekaligus bebal, Bante. Ini dibilangin kayak apapun juga dia nggak bisa berubah, dan itu kebanyakan orang loh, Bante, di muka bumi ini. Menurut Bante gimana, Bante? Ya memang begitulah, jadi istilahnya kalau memang sudah diisi cara bodoh sejak kecil, jadi makin lama makin dewasa itu ilmu kebodohannya terbawa terus. Jadi diajarkan tuh jadi bijaksana. Ngapain aku sepintar kamu, nggak mau aku yang ini, bodoh-bodoh itu enak loh. Karena di zaman Sang Buddha ada itu, ada mereka satu keluarga yang jadi biku itu dari satu wihara meninggal, koncon ini melihat, koncoku saya kira henok dia, gitu loh, waduh, dia jadi cacing di tempat septic tank. Diajak, ayo kamu, saya angkat ke surga yuk. Di sana ada banyak makanan enggak? Kenapa? Aku loh kayaknya sudah kayak makanan, buat apa ke sana? Ke kanan dapat makanan, ke kiri banyak makanan. Tiap hari bandenya ngasih ngebom kirim makanan terus. Enak kok gini. Karena dia merasa sudah enak dengan kotorannya itu. Jadi dia bodoh atau bebal, nggak tahu kebahagiaan di alam bahagia itu gimana. Jadi wajar. Jadi kalau sudah terisi dengan pikir sudah masuk di dalam got sampah itu sulit untuk bisa terlepaskan. Iya. Berarti memang yang membedakan manusia dengan manusia adalah tingkat pemahaman atau tingkat kesadarannya ya, Bante. Ada kesadaran rendah banget, itu susah banget buat dinaikkan. Ya itulah istilahnya kan Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu tergantung tubuhnya. Manusia itu diukur dari pikirannya. Kalau pikirannya diliputin oleh kebencian yang begitu kuat, dia disebut manusia naraku, badannya manusia, tapi pikirannya gelombangnya seperti di neraka. Kalau dia pikirannya itu penuh dengan keserakahan, itu namanya manusia peto. Badannya manusia, tapi gelombang pikiran itu seperti di alam setan kelaparan, peta.
Manusia Satira Jano adalah badannya manusia tapi pikirannya bagian binatang. Ya, asal binatang itu begitulah seperti itu. Jadi mereka seenaknya sendirilah. Jadi kalau bisa jadi manusia badan manusia tapi badannya tinggi. Dia tahu benar salah. Yang benar itu gimana, yang salah itu gimana, yang baik gimana, yang tidak baik itu gimana. Jelas. Jadi tidak ragu-ragu lagi, tegas, berani. Bukan dikatakan menurut agamaku yang baik itu begini. Bukan berdasarkan itu lagi, tetapi berdasarkan kenyataan. Jadilah manusia dewa. Badannya manusia tapi pikiran seperti alam dewa. Yang selalu membantu, punya sifat baiknya, cinta kasihnya. Manusia Brahmano. Jadi otomatis mereka, badan manusia itu seperti di alam Brahma yang tenang dan damai. Dan akhirnya manusia Puriso. Badannya manusia tapi batinnya murni. Itulah yang dikatakan tingkatan makin tinggi. Adalah yang tertinggi adalah manusia Puriso. Batinnya murni, jernih. Itulah mereka yang patut kita agungkan. Itu ada memang di kehidupan manusia yang di bumi ini. Ada, kalau seperti tingkatan itu ada. Seperti itu ada ya Bante? Ada, jadi manusia dewa itu ada, manusia Brahmano itu ada, manusia Puriso itu ada. Apakah mereka berada di kehidupan sekitar seperti itu atau menarik diri mungkin, menyepi mungkin? Ya otomatis siapapun juga yang hidup dalam sosialita sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan. Jadi mereka yang mau mencari ketenangan harus menyepi. Harus ada di tempat yang tidak ada gangguan dalam batinnya itu, jadi bisalah jadi batinnya murni. Kalau dia selalu hidup dalam lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung, sulit untuk mencapai kemurnian. Ya. Dan untuk mencapai, setelah mencapai ke situ kayaknya semua itu menjadi remeh-temeh aja gitu. Jadi lebih banyak menarik diri seperti itu ya Bante. Karena apa ya? Kalau kita terus terang aja, manusia yang mau mengembangkan batinnya itu mereka harus mengorbankan kesenangan sendiri. Kalau dia masih mencari kesenangan sulit untuk bisa ada waktu untuk meditasi. Jadi tidak bisa meditasi juga mencari kesenangan. Dua-duanya dikembangkan tidak bisa. Harus mengorbankan salah satu yang rendahan untuk mencari yang lebih tinggi. Jadi kalau tidak mengatakan bahwa mengembangkan batin itu lebih tinggi, lebih bernilai, lebih berharga, yang menyenangkan lebih berharga, otomatis dia kecemplung kepada yang menyenangkan itu. Kalau ini lebih tinggi, dia berani melepas. Aku mau mencari yang lebih tinggi ini. Ya, Bante, senyambang dengan merawat orang tua dalam pandangan Buddhis ada satu slogan kasih ya, kasih orang tua itu sepanjang masa, seperti itu. Apakah itu benar Bante? Ini sambil menutup di 2 menit terakhir acara kita Bante. Monggo. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengikuti petunjuk-petunjuk orang tua kita yang bijaksana, yang mengajak kita untuk menghargai dan menghormati mereka yang lebih tua karena mereka lebih berpengalaman, lebih berbijaksana. Alangkah indahnya kita semua juga memiliki orang tua yang bijaksana. Tetapi seandainya mereka belum bijaksana, marilah kita terima apa adanya terlebih dahulu dan ajaklah mereka untuk bersama-sama mendengarkan ajaran-ajaran yang mampu meningkatkan kebijaksanaan kita dan juga mampu meningkatkan kebijaksanaan orang tua kita. Alangkah indahnya ajak mereka untuk ikut latihan meditasi selama seminggu, selama 2 minggu, 10 hari, supaya mereka merasakan perbedaan ketika melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi yang ada di rumah dan untuk mencari ketenangan, kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Siapapun juga yang menjalankan, melatih dengan sungguh-sungguh, karena agama itu cuma teori tanpa praktek. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang bisa dirasakan. Dengan mempraktekkan selama 10 hari, otomatis kita akan mendapatkan manfaat. Kok enak ya, kok tenang lah, kok damai ya. Di sanalah yang dikatakan kita memberikan penghormatan kepada orang tua dengan memberikan jalan menuju yang lebih terang, lebih damai, dan lebih bahagia. Itulah rasa bakti kita telah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan melaksanakan semua ini, pasti kita sudah mengikuti jalan kebenaran dan memberikan
jalan terang kepada orang tua kita untuk bisa mencapai kebahagiaan di dunia ini, dan dilanjutkan beliau akan berbahagia di alam selanjutnya. Itulah harta warisan yang kita berikan kepada orang tua yang tak ternilai karena memberikan kebahagiaan yang sangat panjang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, 29 Mei adalah Hari Lansia Nasional ke-16. Dan tentunya siapapun yang masih mempunyai orang tua, kita akan rawat sebaik mungkin orang tua kita, tentunya dengan memberikan kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita bicarakan tadi. Dan tentunya sebagai orang tua kita juga nggak mau nanti menjadi pikun atau demensia ya, karena nggak ada kegiatan, tidak ada peningkatan spiritual. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bante Dhammawicayo Mahathera bisa membawa wawasan atau pencerahan bagi kehidupan kita di keluarga. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Selamat Hari Lansia, dan tentunya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto Namo Buddhaya.